masih ada pilihan yang cukup banyak, terutama untuk jungler. Menurut gue tim Dalawisol harus bisa memainkan jungler-jungler yang cukup kuat karena berhadapan dengan seorang AOE yang notabene harus single burst juga. Dia harus punya salah satu jungle yang cukup mandiri. Siapa lagi? Dengan adanya Illumia emang bisa kebuka vision dengan ultimate-nya. Tapi balik lagi, Illumia tuh jalannya tuh kayak putri. Iya, lelet Pak. Apalagi kemarin sempat juga ada perform di mana Illumia-nya itu akhirnya membantu dengan katalismnya, banish dan skill satunya itu nggak bisa membantu banyak karena finally dia udah digebukin duluan. Mau nggak mau dia harus mundur. Akhirnya malah katalismnya doang yang kepake, dan itu menurut aku malah agak kurang membantu ketika war gitu. Kalau misalnya katalismnya udah keluar duluan. Iya sih, balik katalisme harus ditunggu banget sebetulnya. Apalagi pas mereka lagi bareng tuh baru katalisme. Enak banget kan jadi rame kan. Pasti ada juga tumpuk-tumpuk. Pasti ada yang ketinggalan. Oke, tapi di sini apakah Joker akan membawa Superman? Joker. Tuh kan, Joker bawa Superman lagi. Ntar nih ya yang di kolom komentar bilang nih, kalau misalnya di kolom komentar bilang, "Kak, Joker gak ngeluarin laser." Mohon maaf, dilihat di layar saja gitu kan. Di sebelah kanan Anda nih. Quillen. Long time no see. Sumpah long time no see. Ada Quillen. Berarti bakal ada yang hilang gaming. Bener. Hilang gaming. Bentar, aku agak kurang serk sih kalau misalnya jungle-nya Quillen, observernya Mina. Aku entah kenapa agak sedikit kurang cocok. Gak dapat sinerginya. Iya, karena Quillen itu menurut aku butuh hero stun, bukannya hero yang benar-benar bukan yang engage masukin, tapi lebih ke arah yang berhentiin, disablein ya. Tapi balik lagi sebetulnya kondisinya adalah Quillen ini mungkin asumsi gua yang bisa aja salah. Dia adalah satu jadi ward berjalan. Karena dia kayak Batman kan, ya kan. Dia assassinate-nya kan ngilang tuh. Assassinate jalan, hilang, habis itu dia ngecek informasi, habis itu di setup lagi sama Superman sama Mina. Biar bisa dideketin. Habis itu baru dimasukin pakai mutilate, ya kan, sama decimate-nya. Dengan critical 150% kalau dari belakang gitu. Bener, kalau dari belakang. Nah makanya menurut aku agak sedikit rancu gak sih? Aku ini agak sedikit sanksi sih dengan komposisi yang seperti ini. Karena baik lagi, Quillen-nya bakal agak sedikit kesulitan gak sih? Tapi kita gak tahu eksekusinya kayak gimana. Cuman secara teoretikalnya, secara secara analisis dasar kita, analisis kasarnya lah, agak sedikit sulit sih. Tapi gak apa-apa sih. Kita udah lama gak ngeliat ada Quillen yang dipakai. Benar. Udah lama banget gak ngelihat gak lihat Quillen dipakai. Karena Quillen cukup beresiko sih. Sama aja kayak Batman. Batman tuh terakhir dipakai tuh season 3 mungkin. Season 3 atau 4 masih zaman masih ini namanya masih vocap. Vocap. Iya aku sempat ikut. Mocap. Masih mocap dulu. Mocap 2. Oke, dan kita langsung masuk ke gamenya kali ini. Tentunya antara Dalawisol Barokah melawan Dewa Academy. Dan here we go. Oke, kita lihat di match pertama dari antara kedua tim sendiri. Jadi teman-teman langsung aja votingnya udah disediakan, silakan langsung dipilih siapa yang bakal menang di match pertama pada hari ini. Dan tentu saja ramaikan juga kolom komentar dengan hashtag terbaik untuk tim kesayangan kalian. Tapi kita lihat bang dari arah mid, Yolonya dalam bahaya karena sisa sedikit saja HP banyak karena sudah sedikit demi sedikit dicicil aja oleh seorang Fahlevi dan juga dari Jester F. Sementara teman OP bakal coba untuk ganggu aja ke arah Might Golemnya. Tapi balik lagi sih, Yolo emang di arah mid lane-nya. Apalagi Liliana oke lah, Shining Light-nya itu kan cukup burst ya. Apalagi dia juga punya Blinding Light yang bisa nge-stun sebentar, walaupun cuma sebentar, tapi tetap itu berguna juga. Apalagi ketika dia langsung move ke arah Fox Form-nya dia, itu benar-benar ngeri banget sih untuk damage-nya. Tapi kita lihat tapi top lane tampaknya Echot akan dalam masalah karena sudah ada pergerakan dari 3 pemain menuju ke arah top lane, di mana Echot akan menjadi incaran utama. Masih ada pulse shot dan finishing shot sudah dinyalakan terlebih dahulu, dan Spirit Sentinel akan diambil harusnya dengan gratis. Ini nggak mungkin di kontes. Karena kalau di kontes mereka hanya akan menyetorkan naga dan juga nyawa. Jadi lebih baik nggak usah. Yaudahlah kita relain aja satu naga nggak apa-apa. Tapi abis ini kan juga Abyssal Dragon-nya keluar juga kan sama Dark Slayer-nya. Jadi it's okay. Benar banget, it's okay banget karena mungkin akan lebih mengarah ke arah objektif yang lain karena masih belum respon juga, jadi masih lebih baik start up dulu entah. Oke, satu orang Nightmare akan coba untuk maju, tentunya sudah digunakan mutilate di sana karena samping masih ada banish dari seorang Yolo tapi karena siapa-siapa. Oke, Nightmare masih coba untuk bisa melakukan rotasi. Ini seorang Quillen-nya sebetulnya Quillen itu dia agak sedikit ragu sih buat melakukan rotasi. Rotasi itu bagus, dia untuk muter udah cukup oke. Tapi kalau diadu sama seorang dari AOE ya cukup kekalahan dikit sih. Tapi tampaknya Dark Slayer berhasil diambil
kali ini berhasil menukar sedikit agar bisa mengejar ketinggalannya. Walaupun ketinggalan lumayan sih, kurang lebih 500 di menit-menit 2 ini lumayan sebenarnya. Tapi seenggaknya mereka nggak kehilangan objektif banget, walaupun ada Dark Slayer-nya, walaupun Abyssal berhasil diambil. Tapi ada top lane sama jadi sedikit form Valen coba untuk maju juga, tapi masih dikatakan cuma kali gunakan. Sudah pakai Jester, menjadi incar ke arah Sami masih cukup tanky, maju ke depan untuk mana seorang Yolo kan coba untuk melawan dari samping Aoi. Bakal fokus ke belakang Fusil sudah digunakan Nightmare, bakal tumbang juga pakai seorang Jester F. Masih mengejar ke arah samping, dia mulai terampil si shot, tapi seorang Yolo bakal ditabrak kembali oleh seorang Jester, seorang Tachi begitu menyakutkan juga di mana lawan 2 orang. Tapi Jester bakal tumbang dari langsung Superman, dan tentunya mereka pemain dari Dewa akan coba mengamankan jungle back dari Aliswell. Oke, ini sama-sama mengamankan jungle juga, tapi tadi 2 kill sudah diamankan oleh Dewa Academy, walaupun finally di trade kill juga oleh tim Aliswell dengan 1 point kill. It's okay, masih oke banget, walaupun di menit awal perbedaan sekitar hampir 2000 menuju 2000 gold itu sangat amat berarti, apalagi kalau kita perhatiin sini juga kayak peningnya udah ya biasa kita kan bisa lebih sedikit lebih kayak 200-300 gold berbeda, otomatis itu sebenarnya item mentahan sudah mulai jadi. Tapi kalau kita perhatiin dari rotasi dari tim Dewa Academy juga, mereka ini benar-benar bertiga, terus antara Archer dari mid dan juga observer ya. Jadi benar-benar mereka lakuin rotasi dengan 3 orang sekaligus, sementara dari arah atas Superman dan Nightmare-nya ini benar-benar bakal nempel banget, karena balik lagi mereka juga harus backup apalagi seorang Yolo nggak bisa rotasi. Maju ke depan ditabrak tentunya masih ada kali cuma kali gunakan terlebih dahulu tampaknya masih ada Mark the Frost, tapi tentunya mutilate berhasil oleh seorang Jira dan juga Spirit Sentinel. Kali ini Aliswell berhasil mendapatkannya juga. Dan sekarang goldnya walaupun perbedaannya udah 1000, tapi it's okay dimana Aliswell udah mulai bisa mengejar dari segi poin kill terlebih dahulu juga. Jadi nggak apa-apa, masih benar-benar gameplay di awal-awal, jadi masih doesn't matter banget. Benar-benar masih oke lah, masih bisa ngumpulin karena nanti ketika di arah mid game kita nggak tahu karena apapun bisa terjadi. Benar, apalagi kalau udah masuk ke late game, mereka bisa buka late game itu udah cuma tinggal cari momen sebenarnya. Item udah nggak gitu hal yang penting. Tapi tentunya Menopi akan coba dikejar. Tentunya masih Dark Dominion langsung dinyalakan terlebih dahulu. Tapi yes, kita lihat akan coba untuk pulang, tapi sedikit ragu. Yolo akan bergerak ke arah bawah, tapi tampaknya seorang Yolo yang kelihatan juga Pak Levi mengenai lighting bindingnya. Tapi tentunya masih bisa dicegah kali ini tentunya. Oma juga depan Tachi dan ultimate masih ada Benes digunakan Yolo. Ini juga ada problem, maju ke depan. Tampaknya seorang Damha coba untuk bisa mendapatkan 1, tapi masih out of range kali ini. Oke, masih out of range, tapi ada headshotnya udah langsung menguras satu buah shuriken tossnya, berhasil nge-steal ke arah Might Golem ya sebenarnya Damha. Masih coba untuk ambil Curse Eagle, karena balik lagi ketika kita nggak dapat objektif di arah jungle musuh, otomatis Curse Eagle bakal menjadi objektif utama kita. Tapi karena kita lihat juga di antara Hold Dragon seperti bakal sedikit sebentar lagi bakal coba untuk respawn, tapi dari kedua tim masih coba untuk kemana aja, sementara dari Jesternya masih coba untuk cari keberadaan dari tim IW sendiri. Dan kita lihat Bang, dari Illumianya nggak akan bisa untuk rotasi satu tembok dari mid lane-nya, karena dia harus mundur lagi sampai ke arah Might Golemnya, karena kalau misalnya dia maju sedikit itu bakal mudah banget untuk dicuri. Dan oke, Dark Slayer langsung aja diamankan oleh tukar lagi sama Abyssal. Ini tukarnya dua Abyssal sama 2 DS sih. Aliswell pegang dark side-nya ya kan, Dewa pegang light side-nya ya. Oke. Dan jangan lupa kita siapkan ada giveaway Oppo A16. Jadi tentunya ikutin semua keseruannya, ada sosial media, jangan lupa di follow di sosial media kita juga, tentunya di Garena Apa Indonesia. Dan kali ini kita kembali ke gamenya, di mana sebetulnya kalau lihat dari kedua belah tim ya, tim masih ngerasa ini gak sih, mereka nggak main objektif. Bener. Mainnya masih ke arah kill-killan. Masih ngumpulin gold juga Bang, karena balik lagi mungkin mereka butuh itemnya jadi, tapi ada juga jokernya atau seorang Superman-nya udah ngeluarin Man of Steel-nya dia, dan otomatis dia bakal agak sedikit kesulitan ketika teman-temannya udah war dengan 5 orang sekaligus. Jesternya bakal coba dijepit, Nightmare-nya bakal coba langsung kuilan-nya langsung lo ke arah seorang DIY, tapi ternyata kan dari sebuah gak bisa juga karena di dalam tower masih ada damage yang berarti, sangat berarti. Tapi Jesternya bakal jadi korban. Headshot, kamu kenapa masuk ke dalam? Kamu akhirnya terjebak dalam kenangan masa lalu kamu kan bersama Pak Levi. Terlalu memaksakan suatu hubungan yang akan sangat berbahaya, tentunya mana mutilate dan juga digunakan dari Simet ke arah samping. Tim Blink gak kena, maju ke depan. Mutilate sekali lagi masih Mark the Frost, tapi tampaknya di sini Nightmare apakah bisa mendapatkan? Tapi sayang sekali Aoi masih ada ultimate yang digunakan untuk bisa mengakhiri seorang Nightmare di sana. Wah, salah sih, karena menurut aku harusnya tadi mereka udah puas, udah cukup banget. Kenapa Echat finally harus mau nggak mau harus nafsu ke arah DIY juga, itu malah bahkan dibalikin gitu kan. Pak Levi-nya udah siap, apalagi dengan Fox Swarm-nya dia, dan
dari Nightmare tadi dia udah dapetin kill juga. Menurut aku itu harusnya dia udah cukup, gak usah nge-steal ke arah siege golemnya karena harusnya dia punya perhitungan. Damhanya udah kembali, AoE-nya udah balik nih. AoE-nya bakal full HP dan gue udah gak siap dengan skill-skill gue yang udah kepake. Harusnya dia ada berpikir seperti itu, tapi mungkin balik lagi ya, ketika nafsu itu bakal terjadi juga gitu kan, langsung aja diambil-ambil untuk nge-steal, tapi finally malah jadi ke pick off juga, dan itu harusnya jadi yang sangat berbahaya juga sih. Tapi oke, kalau misalnya ngambil di salah satu lane, lu lihat ini kedua belah tower bahkan belum ada yang kesentuh sama sekali. Bener. Mereka emang objektif play banget, lebih ke arah Dark Slayer, lebih ke arah Abyssal Dragon. Tapi kayak ya nggak ada efek tuh kayak gini. Mereka udah berantem terus. Fusi bakal dibuka terbiasa seorang Jester coba untuk maju ke depan juga, tapi Fusi liatin ke arah siapa, liatin dari ke arah samping. Full shot digunakan, maju ke arah seorang Jester, tapi tampaknya satu orang human sampai terjebak masih dekat sebelah kedudukan, masih bakal frost digunakan, tapi tampaknya seorang DOA bakal tumbang. Edge bakal coba untuk maju, Jester juga bakal tumbang. Tentunya bakal dikejar ke seorang Palevi, tapi oke, Holy Dragon sudah keluar dan bakal coba untuk masuk ultimate digunakan juga dengan suretnya di sana. Tapi sementara itu 3 lawan 1 dan coba untuk melawan dan 1 demi 1 mulai terculik sekarang itu, and the last headshot harus mundur dulu aja. Wah, itu salah jalan sih, apalagi tadi mungkin Minanya agak kaget ya. Dari Human OP-nya nggak bisa narik AoE-nya karena AoE-nya udah ada di depan dia, sementara dia nariknya dari arah kanan. Ya tapi balik lagi, ini adalah pilihan yang sangat baik, dimana walaupun kondisinya harus menukar 3 orang, tapi seenggaknya mereka bisa dapetin salah satu preset tergede di arah mid lane. Benar, karena apalagi mid lane adalah salah satu kunci mereka untuk lakukan satu buah rotasi. Tapi hati-hati, udah bakal ada nyanyi-nyanyi. Nah kan bener kan, nyanyi-nyanyi kena biju drama. Iya bener. Dan jokernya atau Superman mungkin harus coba untuk pulang. Dan ternyata lane-nya sekarang udah mulai di-swap aja atau udah ditukar. Dan seperti dari DIY langsung ngarah aja langsung menuju tower dari DS lane. Dan seperti Infinite Slayer bakal coba untuk langsung di-start aja oleh tim Dewa Academy. Sementara jokernya bakal coba untuk nge-zoning aja biar mungkin dari tim Dewa biar gak bisa ngambil semudah ya, tapi apakah kali Ember bakal coba diambil terlebih dahulu. Kalau kita lihat di mana akan coba di kontes, tentunya masih ada Kunai Blitz digunakan, tapi tampaknya diri oke sekarang Jiros tumbang, tapi Holy Dragon-nya berhasil diamankan oleh seorang Damha, dimana Human OP Skype-nya nggak kena, ditungguin dulu aja, masih coba ditarik ke arah belakang, Edge maju juga masih ultimate digunakan Dragon's Rain, tapi fokus ke arah seorang Palevi dengan Fox Farm-nya, fokus ke arah tower, tapi tentunya di mana creep-nya berhasil dipulangkan, tapi masih ada seorang Quillen yang sedang menunggu Quillen-nya. Oke, Assassinate-nya mungkin bakal digunakan. Assassinate mode on. Kita lihat dari Simet dan juga Masih Mutilan didorong gak kena. Hampir aja oleh seorang Superman, tapi gak apa-apa, dapat tower. Gak apa-apa, dapat tower. Tapi dari tadi Bang, aku sejauh ini udah lihat 2 kali dari Joker ini keluarin Man of Steel dan finally gagal dapetin siapapun. Dan itu jadi agak sayang sih menurut aku ya. Lebih baik nanti ketika dilakukan war besar-besaran baru dia pakai Man of Steel-nya, itu menurut aku bakal lebih better sih. Man of Steel atau Speeding Ballet ya, karena kan dia, tadi tuh Speeding Ballet. Speeding Ballet. Dan itu malah jadi kebuang terus-terusan, itu jadi sayang sih menurut aku. Ya, tapi setidaknya dirinya pernah mencoba. Oh ya, ini dia live-nya atau boom, terlalu lurus. Iya. Sementara kan emang sih Superman itu kesulitannya adalah kita harus benar-benar bergantung sama analog sih. Betul. Ketika yang lain mungkin kita bakal bergantung sama skill-skill di sebelah kanan, pengguna atau user Superman ini benar-benar harus fokus dengan analognya dia. Oke, tapi Jester tampaknya boleh ketarik oleh seorang Human OP, bakal diusir aja doang sih. Ini mereka bakal coba untuk ambil ke arah Infinity Slayer dulu. Ya, Infinity Slayer bakal coba diamankan, tapi menurutku ini bakal kontes harusnya. Kita belum lihat ya. Damage-nya nggak gitu gede dari All Is Well, jadi akan memungkinkan untuk tim dari Dewa untuk sampai ketika mereka mulai ini. Gue bilang mereka sudah mulai sampai. Infinity Slayer bakal coba di cancel terlebih dahulu, masih ada Human OP coba untuk bisa menahan juga, masih ultimate dari seorang touch-nya kata tadi bakal digunakan, tapi dari samping Dewa coba untuk masuk, ultimate seorang Yolo masih bisa selamat juga, Human OP coba untuk menahan, di mana Jester masih bisa mundur juga, tapi Infinity Slayer bisa hilang dengan begitu cepat oleh seorang Chepenny. Ini yang gue bilang, damage dari All Is Well belum terlalu besar, sedangkan Dewa Academy sudah memiliki Chepenny dengan damage yang udah lumayan harus diperhitungkan sekarang. Benar, karena tadi aku lihat juga dia udah jadi Clive Sancti plus Silk Sting, yang dimana otomatis attack speed plus critical dari seorang Chepenny benar-benar sakit banget. Tapi ada juga karena Nightmare bakal coba untuk terculik, Damhanya double kill kembali diamankan dengan menjatuhkan seorang Yolo juga, sementara Jokernya gak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi kalau kita lihat dari arah atas, Human OP-nya bakal dalam bahaya karena Jester bakal coba untuk masuk, sementara Palevi bakal dikejar-kejar seorang Joker dari arah belakang, gak bisa ngapain juga karena Palevi-nya masih bisa dengan Fox Form langsung coba untuk kabur, sebenarnya Jokernya harus langsung berlindung di arah naungan tower mid-nya aja. Iya, tapi kalau kita juga di arah mid lane-nya dengan kondisi memang di atas kertas mereka kalah jumlah. Jadi sekarang tim dari All Is Well harus bisa menahan terlebih dahulu wave-nya, tapi tentunya di mana Superman harus tumbang di sana seorang Joka. Dapat kembali seorang Damha.
Ini Dama benar-benar panen ya. Dari tadi dia pakai main sendiri, nge-kill dengan begitu banyak mekanik play yang sangat luar biasa. Dan Infinite Slayer sudah bergerak dari arah top lane-nya. Dan sekarang Nightmare harus bisa menahan sedikit pergerakannya, di mana sudah ada di IY dan juga Jester yang berhasil mendapatkan tier 2 di arah top lane, second tiernya. Dan kali ini di arah mid lane karena dari Lightning Blinding seorang Yolo coba untuk menahan maju ke depan pakai seorang Wowie-nya. Hampir yang masih ada Magna Frost dikatakan coba gunakan, tapi Yolo bakal tumbang sedangkan seorang Human Open coba untuk menahan juga. Tapi sayang sekali Nightmare juga terjebak dan tampaknya ini masih ada Blade of Eternity, tapi juga bakal nggak bisa, ternyata nggak bisa digunakan dan tampaknya bakal hilang. Oke, bakal hilang karena kita belum lihat juga ya. Tapi benar-benar pressure yang sudah diberikan oleh tim Dewa Academy ke tim Aliswell benar-benar cukup sangat amat keras ya, karena balik lagi towernya benar-benar udah diratain dan benar aja tinggal high ground tersisa dari masing-masing tower juga. Tapi ada juga Human Open-nya bakal coba langsung di-lock. Jester dan juga Jiranya bisa dapetin sendiri, tapi di arah mid bakal langsung diratakan oleh Joker yang dijatuhkan. Sementara semuanya bakal langsung ter-wipe out dan creepnya maju dengan rata. Yes, ace terjadi. Bisa juga untuk push tapi nggak bisa Alice. Oke, yang penting high ground-nya sudah mulai sedikit. Nggak semudah itu tuh kita lihat di mana masih bakal ada wave, mungkin bakal tunggu terlebih dahulu. Mereka bakal tarik lagi sih. Mereka ke Holy Dragon sekali lagi. Abis itu ambil lagi Infinite Slayer sekali lagi. Abis itu mereka bakal paksa fight karena dengan kondisi seperti ini Dewa sudah tahu di atas kertas mereka menang. Jadi ketika tim fight, tim dari Aliswell bakal kesulitan dengan begitu parah dengan hanya bermodalkan satu orang Dama yang akan masuk ke tengah dulu. Dia buka ulti dulu, sekarang ada 1-2 orang, at least seorang Yolo-nya atau seorang Nightmare dan juga seorang Echot-nya. 3 orang cukup low. Di sini baru seorang Florentino-nya masuk, seorang Cepeni-nya masuk. Baru di situ diacak-acak. Wah, ini ngeri sih. Dan Holy Dragon sebenarnya bakal coba untuk diamankan aja oleh Dewa Academy, karena tapi kalau misalnya udah kayak gini pasti ya udah it's okay, otomatis kita harus ngambilin objektif ke arah Holy Dragon ataupun Slayer sendiri, karena kalau misalnya kita nggak ngambil itu bakal jadi kerugian, apalagi ketika diambil malah oleh tim Aliswell sendiri. Sebetulnya kalau ngelihat dari posisi kayak gini, sekarang Aliswell harus bisa make play sih. Mereka harus bisa kontes bahkan. Setidaknya cari kesalahan, satu kesalahan aja di tim. Maksa aja karena kondisinya posisi dari Dewa ini udah bagus, soalnya udah benar-benar rapi banget dan ini jadi bahaya yang cukup serius buat tim dari Aliswell. Akhirnya di arah jungle, ngelihat sedikit fight pakai Jester sudah cukup low. Masih ada Kunai Bliss 5 kali gunakan bukan tapi Shuriken Toss, maju ke depan ultimate-nya, tapi pakai Human OP masih bisa bertahan, bisa mendol 1 kali full shot, tapi tampaknya masih ada ball speed digunakan oleh seorang Joker untuk mundur terlebih dahulu. Dan sementara itu kita lihat juga dari arah mid lane-nya, seorang Palevi kelihatan hampir aja terkena mutilate dan kehilangan hampir 3/4 darahnya kali ini, di mana tampaknya seorang Echot dalam masa terkena full shot masih Kunai Bliss mundur ke arah belakang, tapi seorang Joker terus zoning out, tapi mulai mendorong satu orang Cepeni, tapi masih dekat dalam gunakan juga seorang Human OP coba untuk maju, tapi follow up-nya agak sedikit terlalu jauh sehingga pemain dari Dewa Academy masih bisa mundur. Masih harus mundur lebih tepatnya, karena kalau misalnya mereka maksa banget yang ada malah mereka ter-wipe out dan bisa dijadikan keadaan harus dibalikin juga oleh tim Aliswell. Jadi ya udah main sabar dulu aja, yang penting tetap dengan performa yang tadi. Dan ini adalah most pick heroes kita selama di 7 hari ini. 4 pick dalam ini ya, Hayate ini selalu di pick, ibaratnya jarang libur di dalam satu hari itu dia jarang libur. Dan finally Bang kita udah sampai di malam hari kita yang sudah bakal lebih greget lagi karena ada Dark Lord Slayer yang bakal diperebutkan antara kedua tim. Ya ini harus kontes sih, karena udah sekali dapat Dark Lord Slayer dan ini sebetulnya lihat dari Dewa Academy mereka jauh lebih gampang buat dapetin Dark Lord Slayer. Jadi Aliswell sebisa mungkin menurut gua, ini saran dari gua untuk bisa curi atau seenggaknya bisa riset. Jadi jangan sampai Dewa Academy benar-benar dapetin Dark Lord Slayer ya. Kemarin ada yang request sama gua, kalau Dark Lord Slayer udah muncul, harusnya harus sambut. Dan ini dia sudah muncul DLS, Dark Lord Slayer. Welcome to the world. To the world di Antares, tapi tentunya pemain dari Dewa Academy bakal coba untuk masuk mengambil ke arah Dark Lord Slayer ya. Pemain dari IW tampaknya harus bisa melakukan kontes terlebih dahulu, di mana tampaknya Yesra akan coba diganggu. Human OP coba untuk menahan, dari samping sudah ada backup juga, tapi tampaknya coba untuk di-sandwich. Human OP dalam masalah, ke arah belakang Yolo akan menjadi incar, di katalis bakal digunakan, tapi di awal bakal tumbang pertama dengan sangat baik. Tapi Nightmare akan coba untuk masuk juga. Jira tampaknya harus mundur, dorong oleh seorang Joker. Kita lihat bakal coba didorong kah, Human OP coba untuk menarik. Kali ini seorang Jira harus mundur kali kaiting oleh seorang Echot. Dan ini keputusan sangat baik. Lo lihat, satu orang di IY hilang. Ini momen yang gue bilang, gimana caranya Aliswell harus bisa ngeriset dulu pemain dari pergerakan karena Dark Lord Slayer, sehingga pemain dari Dewa itu agak kesulitan. Dan mari tukar, masih ada Blade of Eternity dan juga Magna Frost bakal digunakan dan masih bisa selamat. Seandainya tadi seorang Dama hilang, ini Aliswell punya momen yang gede banget sih. Benar, karena
baik lagi ya, dia ini salah satu pemain kuncinya dari tim Dewa Academy sendiri, karena ketika dia jatuh otomatis teman-temannya bakal coba untuk tarik mundur dulu, tapi hati-hati dari tim Dewa Academy benar-benar masih nge-zoning out ke arah Dark Slayer sendiri atau Dark Lord Slayer sendiri biar gak diambil juga oleh tim Aliswell sendiri itu. Tapi hati-hati karena Damhanya atau Aoyu udah langsung respon juga, udah langsung zoning kembali ke standby. Karena dia tadi udah pegang data Eternity, langsung ganti Dead Sickle juga. Plus dia punya Mark of the Frost. Jadi tadi waktu dia hidup pun udah dikenain sama Shuriken Toss, langsung nge-freeze. Bener. Gitu. Oke, Dark Slayer bakal coba untuk diganggu aja, dimana hanya memastikan pemain dari All Is Well nggak ada yang di sana. Karena dengan ada suara ketoelan ke arah DLS itu harusnya bakal memancing. Iya, oke, lagi kita akan kembali ke game ya. Oke, kita balik ke gamenya teman-teman karena polisi sudah berakhir dan kita langsung aja lihat kembali dari Dark Lord Slayer setelah benar-benar bakal jadi perebutan banget karena dari masing-masing tim juga udah zoning. Bahkan tadi udah ada yang berani zoning agak sedikit jauh dari seorang Jasternya. Tapi di sini kalau kita perhatiin dari masalah armor atau mungkin HP-nya dari Human OP ini menang, tapi ketika eksekusi, damage yang diberikan dari tim Dewa Academy ini benar-benar sangat amat besar sampai Human OP pun bisa bocor. Iya, masalahnya dari seorang di IY-nya juga udah jadi, itemnya AOE-nya juga jadi. Jadi ini bakal PR. Lihat deh. Sekarang udah bawa apa? Bawa Muramasa, udah bawa Devil Check, udah bawa Cliff Sancti, udah bawa Blood Slaughter, tapi Malevi dalam masalah. Dan masih ada Blood of Eternity dan kembali mati. Ini akan menjadi momen yang sangat baik untuk All Is Well. Harusnya untuk bisa memastikan terlebih dahulu tukang culiknya satu orang udah hilang dengan lighting bindingnya. Tapi di arah bawah Aoi akan melakukan pushnya terlebih dahulu. Dan tentunya seorang Joker sudah menyadari dengan Superman-nya. Kita lihat apakah akan coba untuk dipaksa balas. Oh, Silver berarti kena. Tapi bakal coba di-fight kembali. Gak kena tarikannya. Tapi Dama dalam masalah. Dua orang hilang. All Is Well memiliki momen yang sangat baik harusnya. Dan mereka harus coba untuk bisa melakukan ambil objektif besar. Ambil ke arah dari Dark Lord Slayer yang mereka bisa ambil dengan cukup aman dengan waktu kurang lebih 18 detik tercepat. Bener, tapi hati-hati Bang, karena masih ada DIY yang ibaratnya. Gak di awalnya. Hati-hati banget, masih bisa untuk diculik juga, tapi finally dari Nightmare berhasil juga malah di pick up, tapi Katalism digunakan ke belakang, udah ambil cepet culik satu. Tapi tentunya di mana masih akan coba dibuat kembali, sayang sekali. Di mana seorang Echot harus mundur, didorong Yolo bakal hilang. Tapi diranya bakal sudah menggila, tapi seorang Jason cukup tanky. Dan satu orang Echot, sayonara harus hilang, gak bisa bertahan juga Human OP. Menandai arah top lane, tapi tampaknya terlalu sulit, terlalu banyak damage. Dewa Academy akan melakukan push ke arah top lane menuju ke arah core sudah terbuka bebas, di mana tampaknya seorang Jason coba menahan terlebih dahulu, seorang Joker menahan terlebih dahulu. Tapi kita lihat juga coba untuk mundur, masih ada Rock Shield bakal digunakan, tapi kita lihat ultimate digunakan, tapi Ace terjadi. Dan tentunya core sudah terbuka dengan adanya dua creep, dan ini akan menjadi poin pertama Dewa Academy atas All Is Well. Yes, ini dia. Wah, itu sih menurut aku tadi kesalahan itu dia it's okay banget benar-benar Pahlevi dan Damha ini memang berarti damage dealer. Tapi nggak boleh lupa karena ada Kaepernick yang ada sebagai damage dealer yang benar-benar sangat amat besar dari tim Dewa Academy sendiri, dan itu malah jadi bikin lebih nafsu untuk arah Dark Lord Slayer. Sementara dari Jaster dan tadi DIY-nya itu udah berani banget, apalagi Kaepernick udah punya sampai Blood Slaughter. Udah gak akan takut Bang, itu sama sekali gak ada rasa takut dari Kaepernick, maju aja, apalagi Jaster berani banget untuk masuk. Dan finally malah dibalikin, padahal tadi bisa jadi momen banget sih untuk iya ya, kalau DIY nyilang itu momen